ketemu dengan saya Nitarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan readingkan ya tentang zodiak Gemini, tentang keuangannya di bulan Januari tahun 2021. Gemini adalah zodiak yang menangi orang-orang kelahiran tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Karakter sifat dasar kenapa seorang bisa kaya, bisa sukses karirnya, bisa berhasil dalam bisnisnya, itu dikarenakan seorang Gemini itu orangnya sangat pandai ya. Dia sangat pandai, dia sangat cerdas, dia sangat cerdik. Dia selalu mengupdate keilmuan yang berhubungan dengan pekerjaannya, wawasannya terus bertambah setiap harinya. Ini juga kenapa seorang Gemini itu bisa sukses dalam karirnya, bisnisnya. Terus orangnya juga pandai bicara. Seorang Gemini itu kebanyakan rata-rata pandai sekali berbicara ya. Karena orang kalau pandai bicara itu biasanya mudah untuk mempengaruhi ya orang lain, terutama mitra kerjanya atau mungkin mempengaruhi karyawannya, bahkan bosnya untuk mendukung dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya dia, sesuai dengan target-target bisnisnya dia. Terus orangnya juga, seorang Gemini itu humoris. Dia pintar sekali ya memberikan humor-humor, jok-jok yang membuat mitra bisnisnya, karyawannya, bahkan bosnya itu merasa nyaman berada dekat dengan dia, tidak merasa tegang, nggak merasa disuruh gitu ya. Terkadang kalau kita menyuruh seseorang dengan ada humor-humor itu disuruh, tidak merasa diberi beban. Padahal itu bebannya berat ya, tugasnya berat, tapi tidak merasa diberi beban karena memang gaya-gaya jok-joknya seorang Gemini itu membuat membuat seseorang ini tidak merasa diperintah, tidak merasa diberi beban berat gitu ya, merasa enjoy ya. Terus seorang Gemini itu mudah akrab dengan siapapun. Ini juga salah satu yang membuat sukses, karena kalau orang itu mudah dengan akrab siapapun, apalagi orang-orang yang di atasnya dia, apalagi orang-orang yang punya jabatan, mempunyai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu sangat luar biasa sekali ya. Itu ada karakter-karakter kenapa seorang Gemini bisa berhasil, bisa sukses selama ini. Kita coba akan readingkan gimana Gemini di bulan Januari tahun 2021 atau awal tahun 2021. Seperti biasa, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya. Oke, kita akan readingkan. Seperti biasa nanti kita akan ambilkan dua kartu. Ini adalah kartu yang pertama ya, tentang seorang Gemini. Gimana tentang Gemini keuangannya ya di bulan Januari tahun 2021. Ini adalah kartunya The Chariot ya. Ini gambaran seseorang berada duduk di suatu tempat yang nyaman gitu ya. Terus di bawahnya itu juga ada, bisa dikatakan ini sesuatu yang hitam putih ya. Ini adalah gambaran dari diri Anda yang terkadang itu ada sebuah plan kurang komitmen, mungkin kurang begitu tegas gitu ya. Walaupun Anda tahu gitu ya, mungkin Anda sering ya ada seseorang yang suka pinjam uang pada Anda. Itu setiap kali pinjam dia tidak pernah mengembalikan gitu ya, dengan alasan ini itu dan sebagainya gitu. Itu bisa juga keluarga Anda, bisa teman Anda, bisa sahabat Anda, bisa teman kerja, bisa siapapun juga bisa ya. Terus Anda setiap kali
kasih uang pada dia sudah tahu bahwa dia tidak akan mengembalikan, tapi Anda setiap kali diminta oleh dia selalu Anda kasih ya. Anda seperti nggak tega gitu ya, padahal Anda juga pusing sendiri ya, padahal uang itu buat Anda sendiri juga sangat membutuhkan. Ini harus mulai Anda tegas ya. Jadi kalau Anda sudah tahu orang tersebut memang backgroundnya, sifatnya ketika pinjam uang itu tidak mengembalikan atau selalu banyak alasan ya yang membuat Anda nagih, itu seperti ngemis ya. Terkadang kita niatnya membantu seseorang, ketika kita nagih kita seperti ngemis ya. Bahkan ada yang bentrok, ada yang berkelahi gara-gara masalah utang. Bahkan terkadang itu kalau orang itu hutang itu seperti ngemis-ngemis gitu ya kalau hutang. Tapi ketika ditagih ya seperti muarahnya melampaui orang yang punya uang. Yang seharusnya marah-marah itu yang punya uang, tapi justru yang punya hutang itu marah-marah gitu ya, kan lucu gitu. Jadi jauhkan. Jadi kalau memang background seseorang yang minta bantuan pada uang pada Anda itu nggak bagus, jangan dikasih. Kalau memang Anda ingin bantu, Anda niatnya ikhlas, niatan sedekah gitu ya. Kalau niatnya sedekah beda, nggak minta ya, nggak minta untuk kembali gitu. Anda harus tegas itu. Karena apa? Kalau Anda tidak tegas, keuangan Anda ke depannya, karena Anda akan dimanfaatkan. Ketika Anda dimanfaatkan orang, itu justru Anda rugi. Baik ini dalam bisnis, urusan pribadi sama ya. Dalam bisnis juga begitu. Ketika Anda itu mempercayai seseorang, tapi orang itu ketika membawa barang Anda selalu tidak tepat waktu untuk membayarnya, ya Anda harus tegas. Mungkin Anda kemarin-kemarin itu hutang barang kepada Anda itu beberapa nota, Anda mulai tegas hanya satu nota. Ketika satu nota itu belum selesai, belum dibayar, Anda tidak mengeluarkan hutang. Itu harus dilakukan karena hal tersebut sangat merugikan nanti di kemudian hari. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa Anda harus tegas dengan karyawan Anda juga. Ketika karyawan Anda itu tidak sesuai dengan harapan Anda, ditegur juga berulang-ulang tidak merespon, Anda pecat aja nggak ada masalah gitu lah. Karena apa? Ketika Anda bekerja, yang dibutuhkan yang kerjasama. Kalau anak buah Anda, karyawan Anda, mitra bisnis Anda tidak bisa saling menguntungkan ya Anda harus tegas. Di gambaran ini juga sama, Anda yang belum bekerja, mungkin Anda masih pengangguran juga sama. Anda harus punya keyakinan, Anda harus tidak pelin-pelan. Kalau memang Anda melamar pekerjaan, ya harus Anda melamar pekerjaan tersebut sampai sukses. Seandainya Anda berpikir untuk membuka usaha bisnis, ya lakukan gitu. Jangan setengah-setengah ya. Apalagi kalau Anda buka bisnis setengah-setengah, belum ada setahun sudah inginnya untung banyak, itu nggak bisa. Kalau Anda posisinya membuka usaha bisnis baru, merintis hal baru, itu membutuhkan setahun untuk prosesnya, untuk memperkenalkan produk Anda dan sebagainya. Baru menginjak di tahun kedua itu mulai ada pemasukan keuntungan. Selama setahun itu rata-rata kalau bisnis baru ya memang harus gencar promosi, bahkan mungkin ngemen ya. Tapi seandainya nanti di bulan ketiga atau keempat itu sudah menguntungkan, itu alhamdulillah ya, bersyukur gitu ya. Tapi tetap ketika bisnis baru itu tetap setahun ya, biar Anda tidak terlalu sepaneng. Karena kalau Anda terlalu sepaneng mengejar keuntungan dalam 3 bulan, itu nanti kacau. Anda nggak bisa berpikir secara jernih, terus Anda tidak bisa berpikir kreativitasnya Anda. Terus di kartu ini juga ada gambaran Anda kerja di bos Anda kerja di tempat organisasi, Anda yang mengejar karir, ini juga sama ya. Mungkin Anda selalu melihat mungkin hitam putih ya. Karena di gambaran ini memang terkadang Anda melihat bos Anda itu selalu negatifnya aja, tanpa positifnya aja. Anda coba berpikir yang positif ya. Jadi melihatnya itu secara jernih. Karyawan Anda sebagai bos juga sama melihatnya, jadi jangan dari segi negatifnya aja.
positifnya gimana. Jadi ketika Anda melihat dari segi-segi positif, justru akan meningkatkan karir Anda, justru akan membuat karyawan Anda betah, juga membuat Anda image-nya di karyawan juga Anda bagus, sehingga karyawan Anda ketika Anda beri pekerjaan, Anda beri perintah, dia akan mengerjakan sepenuh hati, seikhlas mungkin ya. Terus ini juga ada gambaran memang yang sudah berumah tangga juga sama harus diatur. Kalau dilihat di kartu ini banyak pengeluaran daripada pemasukan, itu harus Anda perhitungkan ya. Kalau dilihat di kartu ini, terus Anda jangan terlalu berpikir negatif mungkin pada suami atau istri. Harus mulai dilakukan sebuah pembenahan dalam manajemen keuangan rumah tangga tersebut agar manajemen keuangan tersebut bisa bagus gitu loh. Jangan seudon. Kalau seudon ya gimana nanti yang satu berpikir itu kamu terlalu boros dan sebagainya. Harus tetap dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Coba kita akan lihat di kartu kedua gimana sih tentang Gemini ya. Kita acak-acak. Kartunya seperti ini ya. Kartunya adalah gambaran sebuah pelangi itu menggambarkan sebuah keindahan. Terus Anda cangkir itu melambangkan materi. Terus ada dua tangan ya saling menyatu, ini artinya apa? Artinya kebahagiaan itu terjadi pada diri Anda. Terus Anda sepertinya akan ketemu dengan mitra-mitra bisnis yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat support dengan Anda, atau mungkin Anda akan ketemu dengan teman lama ya, teman lama yang sekarang jadi bos terus menjalin kerjasama bisnis dengan Anda juga bisa. Anda mungkin selama ini tidak menemukan karyawan-karyawati yang sesuai dengan harapan Anda, sepertinya akan ketemu sehingga bisnis Anda bisa kembali bergairah lagi. Ini juga ada gambaran ada suntikan dana ya, baik itu perbankan maupun dari pribadi. Jadi kalau lihat di kartu pertama, di kartu kedua, di kartu pertama ini memang ada gambaran bahwa Anda yang pengangguran itu juga harus mulai fokus ya. Dalam arti fokus itu Anda jangan setengah-setengah melakukan sebuah pekerjaan. Kalau Anda melamar pekerjaan, lakukan pekerjaan lamaran tersebut sampai berhasil. Seandainya Anda memang sudah mentok ya, Anda harus merubah haluan untuk berbisnis sendiri. Tidak hanya ikut orang lain, tapi berbisnis sendiri. Anda tekuni, Anda tidak pelimpan, Anda fokus, itu akan berhasil. Karena gambaran ini keberhasilannya ada muncul di kartu kedua. Anda yang punya perusahaan, Anda punya usaha juga sama ya. Anda harus tegas ya terhadap karyawan Anda. Jika karyawan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda harus ada pecat. Terus Anda yang kesulitan keuangan, ini juga ada gambaran-gambaran bahwa Anda akan mendapatkan suntikan keuangan. Baik itu pribadi, perbankan, bisa juga ya. Jadi gambaran kedua ini adalah gambaran kartu yang membuat Anda bahagia secara materi. Banyak rezeki nggak terduga datang, banyak bisnis-bisnis yang dulunya layu itu semakin berkembang, banyak pemasukan. Anda juga dapat suntikan dana, Anda akan ketemu dengan orang-orang, mungkin mitra bisnis Anda yang baru, mitra bisnis yang lama, atau mungkin ada teman-teman Anda yang punya dana besar akan menyuntik Anda ke usaha Anda. Terus di sini juga ada gambaran karir Anda juga ada peningkatan, bisnis Anda ada peningkatan, hal-hal bagus terjadi ya di kartu ini. Bahkan mungkin Anda bisa beli motor, mobil di Januari ini ya. Demikian reading tarot. Silakan like jempolnya. Jika Anda melihat video ini, channel ini, jangan lupa untuk absen dengan cara like jempolnya, komentar positif. Jika ada pertanyaan, request, tulis komentar di bawah. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap harinya. Jika Anda melihat video ini, channel ini, jika merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk menggunakannya sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.